Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Rijal Nasrullah M.Hum selaku dosen mata kuliah Sejarah dan Masyarakat Kebudayaan Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Trisnawati dari Program Studi Sastra Inggris Semester 1, Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebudayaan Minangkabau. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu identifikasi. Daerah asal kebudayaan Minangkabau kira-kira seluas Provinsi Sumatera Barat sekarang, dikurangi daerah Kepulauan Mentawai. Dalam penyebaran kebudayaan Minangkabau, umumnya orang Minangkabau menghubungkan keturunan mereka dengan suatu tempat tertentu, yaitu Parihyangan Padang Panjang. Mereka beranggapan bahwa nenek moyang mereka berpindah dari tempat itu dan kemudian menyebar ke daerah penyebaran yang ada sekarang. Pendukung kebudayaan Minangkabau juga tersebar di beberapa tempat di Sumatera. Daerah Negeri Sembilan di Malaya juga dianggap sebagai daerah yang didiami oleh orang-orang yang berasal dari Minangkabau yang telah berpindah beberapa abad lalu. Penyebaran orang-orang Minangkabau jauh dari daerah asalnya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ialah keinginan mereka untuk mendapat kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah yang ada. Ini dapat dihubungkan dengan keadaan bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai hak untuk menggunakan tanah warisan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Kedua, ialah perselisihan yang menyebabkan orang yang merasa dikalahkan akan meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat lain. Selanjutnya, bentuk desa. Desa atau nagari dalam bahasa Minangkabau terdiri dari dua bagian utama, yaitu daerah nagari dan daerah taratak. Daerah nagari ialah daerah kediaman utama dan dianggap sebagai pusat bagi sebuah desa. Daerah nagari biasanya ditandai dengan adanya sebuah masjid, balai adat, dan tempat yang biasa dijadikan pasar. Daerah taratak adalah daerah yang dianggap sebagai daerah hutan dan ladang. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah nagari dan hanya pada waktu-waktu tertentu mereka pergi ke taratak. Karena itu, pola perkampungan mereka adalah pola kampung biasa. Setelah berbicara tentang pembagian daerah, selanjutnya saya akan membahas tentang rumah adat Minangkabau. Rumah adat Minangkabau atau yang lebih dikenal dengan rumah gadang merupakan rumah panggung yang bentuknya memanjang dan biasa didasarkan pada perhitungan jumlah ruang. Rumah gadang terdiri dari jumlah ruang dalam bilangan ganjil mulai dari 3. Biasanya, ruangan dalam rumah gadang berjumlah 7 bahkan hingga 17. Sebuah rumah gadang biasanya hanya memiliki satu pintu saja, yang terletak di bagian paling tengah sebuah rumah itu sendiri. Berikut saya lampirkan contoh rumah gadang dari perspektif yang berbeda. Berikutnya, mata pencarian. Mata pencarian masyarakat Minangkabau umumnya terbagi menjadi pertama, yaitu pertanian. Di daerah rendah yang subur dengan cukup air tersedia, kebanyakan orang mengusahakan sawah. Kedua, perdagangan. Pada daerah tinggi, mereka melakukan perdagangan dari sayur mayur yang mereka tanam. Selanjutnya, perkebunan. Pada daerah yang tidak begitu subur, kebanyakan penduduknya hidup dari berkebun. Keempat, perikanan. Penduduk yang diam di pinggir laut dan danau biasanya hidup dari hasil penangkapan ikan. Tapi kebanyakan dari mereka menganggap penangkapan ikan sebagai mata pencarian sambilan saja. Dan terakhir, kerajinan tangan. Ada juga yang hidup dari hasil kerajinan tangan. Misalnya kerajinan perak bakar dari Koto Gadang, sebuah desa dekat Bukit Tinggi, dan pembuatan kain songket dari Silungkang, sebuah desa dekat Sawalunto. Selanjutnya, sistem kekerabatan. Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal. Garis keturunan ibu atau matrilineal adalah sistem kekerabatan yang garis keturunannya dari pihak perempuan.
Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab keluarga besar ibu yang dipimpin oleh mamak atau saudara laki-laki ibu. Berikut bagan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau menurut Kuncharaningrat 1983. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan. Sebagian besar masyarakat Minangkabau tidak mengenal organisasi-organisasi masyarakat yang bersifat adat lain. Demikian instruksi dan aturan pemerintah. Persoalan administratif, masyarakat sering disalurkan kepada penduduk desa melalui penghulu suku atau penghulu andiko. Dalam beberapa masyarakat, penghulu suku dipilih, sedangkan pada masyarakat lain, penghulu suku menjadi hak yang hanya dimiliki oleh suatu keluarga saja. Selain memiliki penghulu suku, sebuah desa juga memiliki seorang dubalang dan manti. Dubalang bertugas menjaga keamanan sebuah desa, dan manti bertugas di bidang kesekretariatan dan administrasi. Perbedaan lapisan sosial. Secara kasar, lapisan sosial dalam masyarakat Minangkabau hanya berlaku dalam desa tertentu. Mereka membaginya ke dalam 3 lapisan besar, yaitu bangsawan, orang biasa, dan orang yang paling rendah atau dapat dihubungkan dengan budak. Menurut konsepsi orang Minangkabau, perbedaan lapisan sosial ini dinyatakan dengan istilah-istilah berikut. Pertama, kamanakan tali pariuk, yaitu keturunan langsung dari suatu keluarga urang asa. Urang asa maksudnya orang asal atau asli keturunan Minangkabau. Berikutnya, kamanakan tali budi, yaitu keluarga-keluarga pendatang, tapi karena kedudukan yang tinggi di tempat asal atau mereka mampu membeli tanah yang luas, maka dianggap sederajat dengan keluarga orang asa. Kamanakan tali ameh, yaitu pendatang baru yang mencari hubungan keluarga dengan keluarga orang asa, tetapi mereka tidak bergantung pada keluarga orang asa. Terakhir, kamanakan bawah lutuik, yaitu orang yang menghamba pada keluarga orang asa. Mereka tidak punya apa-apa dan menggantungkan hidupnya pada pekerjaan rumah tangga orang asa. Berikutnya, sistem pemerintahan. Secara adat, sistem pemerintahan di Minangkabau dibedakan dalam 2 sistem. Pertama, yang masuk Laras Bodi Caniago dan kedua Laras Kotopiliang. Laras Bodi Caniago dihubungkan dengan tokoh legendaris Datuk Parapatik dan Sabatang, sedangkan Laras Kotopiliang dihubungkan dengan Datuk Katumenggungan. Sistem yang pertama dapat dikatakan merupakan sistem demokratis, sedangkan yang kedua bersifat otokrasi. Pada Bodi Caniago, masyarakat memegang peranan penting tetapi tidak dengan Kotopiliang. Pada Kotopiliang, penghulu ditetapkan pada keturunan suatu keluarga tertentu dan tidak dipilih oleh masyarakat. Berikutnya, religi. Mayoritas orang Minangkabau memeluk agama Islam. Mereka bisa dikatakan tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lain selain ajaran Islam. Walaupun demikian, banyak juga yang percaya tentang hal-hal di luar ajaran Islam. Seperti mereka percaya pada hantu-hantu yang mendatangkan bencana atau penyakit kepada manusia. Banyak orang juga percaya tentang adanya orang yang memiliki kekuatan gaib. Contoh lain, banyak juga yang masih percaya tentang adanya orang yang dapat diminta pertolongannya untuk merugikan orang lain dengan jalan gaib seperti dengan menggasing, yaitu mengantarkan racun lewat udara. Upacara-upacara keagamaan. Dalam masyarakat Minangkabau, seperti yang kelihatan sekarang ini, hampir tidak ada upacara-upacara yang khas. Walaupun demikian, pernah ada upacara-upacara keagamaan yang penting seperti upacara tabuik. Upacara ini dulunya ada di daerah pesisir. Upacara tabuik adalah usaha untuk memperingati kematian Hasan dan Husain di Padang Karabela. Kedua, upacara khitan, khatam, dan mengaji Quran juga dulu diadakan di beberapa daerah, berhubungan dengan memperingati masa-masa peralihan dalam hidup individu, seperti upacara turun tanah, yaitu menyentuhkan bayi dengan tanah untuk pertama kalinya. Ketiga, upacara memperingati orang mati. Dulu juga ada upacara untuk memperingati orang mati. Selama 7 hari sesudah seseorang dikubur,
orang akan berkumpul untuk mendoakan keselamatan orang yang telah meninggal. Hal ini kemudian dilanjutkan pada hari ke-40, 100, dan ke-1000. Selanjutnya, modernisasi dan akulturasi. Pertentangan antara paham lama dan baru merupakan suatu proses yang telah lama berlangsung dalam masyarakat Minangkabau. Ketika itu, kaum baru telah melihat bahwa agama Islam telah menjadi satu dengan adat, sehingga kehilangan hal utama dalam Islam. Mereka berusaha memurnikan agama Islam dengan era reformasi, dan ini menimbulkan reaksi dari golongan lama. Dampak modernisasi. Beberapa dampak atau perubahan yang berhasil dilakukan oleh golongan baru. Modernisasi sistem sekolah agama, yaitu dalam proses belajar mengajar, materi yang diajarkan bukan hanya persoalan agama saja, melainkan harus disertai pengetahuan umum. Kedua, perubahan kedudukan ayah, yaitu menjadikan ayah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengawasi keluarga. Terakhir, aturan pernikahan. Dalam sistem Minangkabau, pernikahan diatur menurut kelompok, adat, asal desa, atau kelas sosialnya. Namun, dalam Islam tidak ada halangan seperti itu, dan tidak ada halangan untuk mengawini siapa saja asal beragama Islam dan jangan orang-orang tertentu seperti ayah, ibu, saudara kandung, saudara seibu, atau seayah, dan sebagainya. Berikutnya, masalah-masalah pembangunan. Pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah pembangunan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sekolah yang didirikan dan jumlah lulusannya. Namun, kemajuan ini juga mempunyai sisi negatif, yaitu meningkatkan pengangguran terpelajar atau setengah terpelajar. Hal ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu mereka berusaha bekerja untuk makan gaji. Kedua, mereka tidak mau kembali ke desa dan kembali bekerja sebagai petani. Ketiga, tidak adanya modal untuk mulai berusaha. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah tadi saya paparkan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.